Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi wa nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kembali kita ucapkan, kembali kita sampaikan ke kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat karunia-Nya, nikmatnya, baik itu berupa nikmat kesehatan, baik itu berupa nikmat kesempatan, sehingga kita bisa dengan aman, dengan lancar, dengan kondusif dalam melaksanakan kegiatan kita, baik itu dari kegiatanku sehari-hari ataupun kegiatan perkuliahan. Dan salawat beserta salam kita kirimkan kepada Allah teruntuk Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tanpa memperpanjang kata-kata pengantar, baiklah kami sebagai kelompok penyaji akan menyampaikan pembahasan pada makalah yang telah kami buat dengan judul Peranan KPK dalam menangani kasus korupsi di Indonesia. Dalam hal ini kami sebagai kelompok penyaji beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Fadlur Rahman Mufid dengan NIM 2013010026, kemudian Aulia Hafiza dengan NIM 2013010027, dan selanjutnya Nindi Fitriani dengan NIM 2013010028, dan yang terakhir yaitu Mawaddah Nur dengan NIM 2013010029. Baik, saya Aulia Hafiza dengan NIM 201301027. Di sini saya akan membacakan poin pertama, yaitu pengertian korupsi. Secara etimologi, kata korupsi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus, yang berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Di Malaysia terdapat peraturan anti korupsi. Dipakai kata riswah, berasal dari bahasa Arab, yaitu rishwah. Menurut Kamus Umum Arab Indonesia, artinya itu sama dengan korupsi. Sedangkan secara terminologi kita ambil menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi adalah tindakan setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. 3. Peranan KPK dalam menangani kasus korupsi. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa KPK memiliki tugas dan peran melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang, melakukan pemberantasan tindakan pidana korupsi, supervis, penyelidikan dan penuntutan, melakukan tindakan pencegahan, dan melakukan pemantauan atau monitoring penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang keempat yaitu tantangan KPK dalam menangani kasus korupsi. Tercatat 6 tantangan dihadapi sebuah lembaga anti korupsi dalam menumpas korupsi. Tantangan yang pertama yaitu di Indonesia terutama terkait kebijakan investigasi. Yang kedua yaitu masalah kebijakan investigasi, KPK tidak boleh tebang pilih dalam penanganan pelaporan dugaan korupsi. Yang ketiga yaitu kasus sekecil apapun jika tetap diperhatikan akan membuat masyarakat mendukung secara proaktif. Yang keempat yaitu masalah sumber daya manusia. Dibandingkan dengan 5,4 juta PNS dan 400.000 polisi tidak sebanding. Yang kelima yaitu mandat lembaga anti korupsi, vonis yang ringan, tertundanya peradilan, dan sistem pelaporan aset kekayaan. Yang keenam yaitu sistem pelaporan aset kekayaan di Indonesia keliru. Tujuan dari pelaporan saat ini hanya untuk menangkap pegawai yang korupsi. Ada 140.000 LHKPN, KPK memeriksa satu persatu, itu makan waktu dan biaya yang banyak, tidak efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlur Rahman Mufid, NIM 2013010026. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan salah satu pembagian dari materi kelompok kami, yaitu dengan
temanya itu persoalan kinerja KPK. Adapun beberapa persoalan kinerja KPK diantaranya yaitu yang pertama, keterbatasan personil KPK. Indonesia adalah negara yang sangat luas membentang dari barat ke timur, dari Sabang sampai Merauke. Total pada saat ini kita memiliki 33 provinsi, 398 kabupaten dan 93 kota, ditambah 5 kota dan 1 kabupaten administratif di DKI Jakarta. Oleh karena itu, wilayah kerja KPK sangat luas, meliputi pemerintahan pusat dan semua daerah. Padahal jumlah personel di KPK sangat terbatas, yaitu hanya sekitar 700 orang, terdiri dari unsur pimpinan, penyidik, dan pegawai serta kesekretariatan. Dan yang kedua yaitu rivalitas sesama penegak hukum. Hadirnya KPK tidak serta-merta disambut gembira oleh semua pihak, bahkan oleh sesama penegak hukum sendiri seperti polisi, jaksa, dan hakim. Bahkan mereka merasa wewenangnya telah diambil alih oleh KPK, apalagi setelah melejitnya pamor KPK, maka otomatis telah menjatuhkan nama penegak hukum lainnya, sehingga akhirnya kehadiran KPK ini bukannya menjadi teman seperjuangan untuk memberantas korupsi, tetapi justru menjadi saingan atau kompetitor bagi mereka. Dan yang ketiga itu serangan balik koruptor. Yang pertama yaitu dari Judicial Review UU KPK. Judicial Review atau uji materi KKMK yang dilancarkan oleh beberapa pihak bertujuan memprateli kewenangan KPK. Sampai 2011 telah terjadi 7 kali Judicial Review. Dan yang kedua yaitu kriminalisasi Bibit Chandra. Berdasarkan pernyataan penyidik Polri saat itu, Bibit Chandra dijerat dengan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Junto pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang. Dan yang keempat yaitu lemahnya pengadilan tipikor dan vonis ringan koruptor di Indonesia. Beberapa hal yang penting yang harus dicermati lebih lanjutnya seperti penjatuhan pidana penjara bagi koruptor masih tergolong rendah dan belum memberikan efek yang jerah. Pada umumnya koruptor hanya divonis berkisar atau hingga 2 tahun penjara. Hingga saat ini bahkan tidak ditemui koruptor yang divonis penjara di atas 10 tahun oleh pengadilan tipikor di daerah. Dan yang kelima yaitu garasi presiden untuk koruptor. Pemberian garasi 3 tahun oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bagi terpidana korupsi mantan Bupati Kutai Kartanegara Syukani HR dinilai menodai semangat pemberantasan korupsi. Menurut Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch atau ICW Emerson Yunto, pemberian garasi terhadap koruptor menunjukkan bahwa SBY tidak layak menjadi pemimpin pemberantasan korupsi. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu citra buruk oknum KPK. Adapun citra buruk oknum KPK, yang pertama itu terlibatnya Antasari Azhar dalam kasus pembunuhan seperti yang ramai diberitakan saat itu. Antasari Azhar diduga kuat terlibat dalam pembunuhan Nasaruddin Zulkarnain karena soal asmara. Antasari Azhar yang sudah beristri terlibat asmara dengan seorang kedi atau konon masih berstatus mahasiswa yang bernama Rani Yuliani yang saat ini kuliah di STMIK Raharja Tangerang, yang sudah berstatus istri siri Nazaruddin Zulkarnain. Nazaruddin selalu dimanfaatkan skandal itu untuk memaksa Antasari memenuhi permintaannya. Tindakan Nazaruddin ini mengancam membeberkan skandal itu, dianggap mengancam Antasari. Kemungkinan hal ini membuat Ketua KPK Antasari Azhar gelap mata dan kemudian merencanakan pembunuhan. Dan yang kedua yaitu kasus Bibit Chandra. Terkait kasus Bibit Chandra, maksudnya kasus Bibit Chandra yaitu seperti yang diuraikan dari judulnya itu
di mana untuk memverifikasi tudingan suap dan penyalahgunaan wewenang terhadap dua pimpinan KPK yaitu BB Chandra, akhirnya Presiden membentuk tim 8. Tim 8 akhirnya menyimpulkan bahwa keduanya tidak bersalah. Tim 8 yakni bahwa kepolisian dan kejaksaan bertanggung jawab terhadap kriminalisasi kedua tersangka. Sebaliknya, Presiden menganggap bahwa kriminalisasi itu sebagai konflik antar lembaga semata, sehingga ia memilih opsi yang lebih baik, yaitu penyelesaian di luar pengadilan. Strategi KPK untuk meminimalisir kasus korupsi. Yang pertama, pendidikan masyarakat agar masyarakat memahami tindak pidana korupsi. Melalui pendekatan pendidikan, masyarakat ini diharapkan dapat menimbulkan perubahan perilaku masyarakat agar tidak melakukan korupsi. Melalui pendekatan pendidikan masyarakat, KPK akan membangun ahli pembangun interaksi dan juga penyuluhan anti korupsi. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan jejaring pendidikan baik formal maupun non-formal, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Kedua, pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem. Hal ini dinilai penting lantaran perilaku korupsi juga disebabkan karena sistem yang gagal. Untuk itu, diperlukan untuk upaya-upaya pencegah dalam rangka perbaikan sistem sehingga tidak terjadi korupsi. Yang ketiga, pendekatan penindakan. KPK tetap memainkan pendekatan penindakan untuk menindak tegas para pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan tujuan para pelaku korupsi tidak melakukan korupsi. Baiklah, cukup sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.